Sore, Bu. Sore. Waalaikumsalam. Sore, Bu. Oke, ini kayaknya masih banyak ya yang belum hadir, jadi teman-temannya tolong untuk diingatkan ya di kelas masing-masing. Nanti ya, jam berapa? Oke, sambil menunggu yang lain, ini ada daftar. Jadi silahkan diisi. Sebentar, saya share dulu. Jadi silahkan diisi ya daftar hadirnya. Halo Pak Nanang, selamat sore. Halo Bu Dita, selamat sore. Oke, sudah hadir nih Pak Nanang. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Ini harusnya ada berapa ya mahasiswa? 100-an mungkin seharusnya ya. Apa-apa sambil menunggu yang lain kita mulai saja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Mahasiswa PBL semester, bukan semester ya, semester 3 TICK dan juga semester 5 di desain grafis. Dan juga di sini ada dosen pengampu, salah satunya Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Terima kasih sudah bergabung juga. Halo Bu Dita. Oke, yang lain nanti mungkin akan menyusul. Baik, jadi hari ini saya ingin memberikan pengarahan ya. Dan juga nanti menyamakan persepsi dan nanti juga ada mungkin tambahan dari para dosen pengampu ya di sini. Oke, kalau gitu saya mulai mungkin dengan penjelasan tentang proyek PBL ini ya. Saya share screen, oh ya, record dulu nih. Recording in progress. Oke. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya tentang proyek PBL ini dengan judulnya Proyek Desain Kemasan UMKM. Ya, walaupun nanti ada 2 luaran, nanti masing-masing prodi nanti tetap punya job desk-nya masing-masing gitu ya. Judul proyeknya yaitu seperti yang sudah saya sampaikan mungkin di kelas-kelas ya, kalian akan membuat
desain kemasan untuk UMKM yang ada di Setu Babakan. Kemudian untuk luarannya ada 2 nantinya, yaitu kemasan box ya. Jadi memang klien-klien ini sudah dipilih untuk dibuatkan kemasan dengan jenis kemasan karton lipat ya. Kemudian selain itu juga nanti akan ada media promosi produknya sesuai dengan kemasan yang telah diredesain nantinya. Kemudian ada sebagai manajer proyek di sini saya sendiri ya. Kemudian untuk semesternya yang terlibat mahasiswanya ada mahasiswa DG semester 5 dan juga mahasiswa TICK semester 3. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa bergabung ya. Di sini semua bisa berkenalan secara langsung karena saya sudah assign kelompoknya ya antara DG5 dan TICK 3 ya. Untuk jumlahnya ini sebetulnya nggak jadi 6 orang ya karena ternyata ada 7 sampai 8 di sini ya. 7 sampai 8 orang gitu. Ada dari DG 3 sampai 4 orang, TICK ada yang 4, ada yang 5. Gitu ya, ini saya kayak gitu. Kemudian untuk mata kuliah yang terlibat di sini untuk di DG5 ada studio desain grafis 4, perilaku konsumen, kalkulasi produksi, teknik kemasan, periklanan, dan juga komputer grafis. Nah, untuk yang di TICK 3 itu ada mata kuliah desain grafis kemasan, digital printing, pasca produksi, dan juga proses produksi. Ya. Dan nanti semua mata kuliah yang bergabung dan terlibat ini masing-masing akan membimbing ya dan juga mengasistensi sesuai dengan capaian di mata kuliahnya masing-masing. Gitu. Kemudian ini ada pembagian tugas mahasiswa ya masing-masing dari mulai menyusun kreatif brief, menentukan konsep desain, membuat alternatif desain, membuat final artwork kemasan, membuat promosi produk, membuat mock-up digital, membuat mock-up cetak, dan juga menentukan biaya produksi kemasan. Karena nanti diharapkan luaran desain kemasannya ini bisa betul-betul dipakai ya, dan disetujui oleh kliennya. Jadi nanti untuk biaya produksi betul-betul dilakukan secara rinci gitu ya, berapa sih satu kemasannya itu biayanya berapa untuk mencetak sehingga jadi kemasan. Kemudian di sini ada penjelasan untuk setiap progres minggunya. Nah di sini harusnya kita kan mulai perkuliahan itu minggu pertama minggu lalu ya, harusnya sudah mulai meriset data. Kemudian berlanjut di minggu ini ya, berarti sampai dengan minggu depan itu riset data. Nah, saya sudah menyiapkan daftar klien dan sudah saya bagi kliennya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat kelompoknya siapa dan kliennya siapa. Ya, nanti juga sudah ada kontaknya. Kalian bisa langsung menghubungi klien yang bersangkutan, gitu. Karena saya sudah intro gitu ya ke UMKM-nya dan dari list ini sudah konfirmasi bersedia untuk dihubungi gitu ya untuk kalian. Jadi nanti untuk riset data kalian bisa langsung lakukan setelah ini ya, setelah datanya saya kasih, kalian bisa langsung lanjut ke kliennya. Kemudian nanti setelah dapat nih creative brief ini yang bertanggung jawab atau in charge di sini adalah dari DG. Nah, walaupun hanya eksekusinya ada di DG, tapi yang untuk TICK juga harus ikut untuk riset, ya. Jadi kalian betul-betul tahu nih siapa kliennya, kemudian seperti apa produknya, gitu ya, atau seperti apa lingkungannya mungkin di Setu Babakan, ya. Jadi kalian bareng-bareng nih kelompok gabungan ini, kalian riset bareng dan observasi bareng, gitu. Ya, jadi kalau bisa sekarang PDKT dulu gitu ya antara mahasiswa yang di DG dengan TICK, membuat chemistry dulu gitu ya. Kemudian nanti lanjut ini ya membuat konsep visual, alternatif sketsa,
Ini masing-masing masing-masing prodi punya job desk-nya masing-masing. Tapi walaupun ini masing-masing punya job desk-nya, keduanya harus tetap terlibat, baik yang DG5 maupun TICK 3. Ya, jadi setiap prosesnya sama-sama saling tahu dan sama-sama memberi pendapat, gitu. Ya, walaupun nanti teknisnya atau eksekusinya mungkin ada yang lebih pro gitu ya, atau lebih expert lah. Misalnya kalau membuat alternatif sketsa surface mungkin nanti akan dilakukan oleh mahasiswa desain grafis gitu ya, ataupun nanti pada saat tahap produksi ya. Nah itu mungkin akan lebih banyak yang in charge adalah mahasiswa TICK ya, tapi harus semuanya yang ada di dalam kelompok itu tahu setiap prosesnya ya dan memberi pendapat. Kemudian, nah ini mungkin nanti akan saya kasih ya, jadi kalian bisa baca lagi. Kemudian nanti di UTS itu kalian mempresentasikan konsep desain kemasan UMKM. Nah, untuk konsep di sini yang termasuk adalah rencana produksi ya. Jadi bukan hanya konsepnya saja, tetapi juga rencana produksi setelah kalian punya konsepnya. Ya. Kemudian setelah itu nanti lanjut ke pembuatan final artwork. Di sini juga udah ada pembagian mata kuliahnya masing-masing. Kemudian membuat mockup digital dan promosi produk. Ya, nah untuk promosi produk nanti mungkin akan dilakukan eksekusinya oleh mahasiswa desain grafis. Ya, tapi nanti yang mahasiswa TICK tetap harus memberikan pendapat atau masukannya ya. Jadi jangan diem aja gitu ya. Jadi saya sih pengennya nanti kalian punya grup lagi nih yang gabungan gitu ya. Jadi setiap prosesnya kalian benar-benar tahu gitu. Kemudian setelah itu nanti membuat mockup cetak, kemudian menghitung biaya produksi desain, dan dilanjutkan untuk final review dan menyusun laporan PBL. Ya. Nah, kemudian UAS nanti kalian mempresentasikan seluruh proses pembuatan desainnya dan dilakukan secara gabungan. Jadi yang presentasi ya kelompok gabungan ini gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri, ya nggak mahasiswa DG sendiri, mahasiswa TICK sendiri, tapi gabungan nih. Karena kan satu luaran itu untuk dua prodi yang berbeda gitu ya. Jadi tetap nanti akan digabung gitu si laporannya, dan juga presentasinya itu dilakukan secara bersama-sama ya. Jadi makanya benar-benar di awal nih kalian mungkin saatnya membangun chemistry dulu gitu ya, karena akan satu semester nih bareng-bareng untuk mengerjakan proyek ini gitu ya. Kemudian untuk uraian kegiatannya ini masing-masing sudah saya tuliskan di sini. Ya, termasuk keluarannya nanti kalian bisa lihat lagi per minggunya. Ya, jadi saya harapkan kalian bisa memperhatikan timeline yang sudah disusun. Ya, kenapa? Karena nantinya ini kan akan berlanjut ya setiap minggunya. Kalau misalnya ada yang agak tersendat nih ya, nanti akan mempengaruhi keseluruhan timelinenya gitu ya. Jadi kalau bisa dikompakin ya untuk pengerjaan tugasnya atau deadline tugasnya, kalau bisa kompak ya ngerjainnya tuh selesainya bareng-bareng gitu ya. Jangan sampai ada yang kececer gitu. Oke, nah ini tadi UTS ya, presentasi konsep desain dan rencana produksi. UTS ini juga dilaksanakan secara bersama. Jadi kalian yang TICK dan DG juga akan disatukan nih UTS-nya gitu. Dan nanti poin-poin penilaiannya apa saja yang harus kalian presentasikan, dosen di mata kuliah masing-masing yang akan memberikan arahan gitu. Apa aja sih yang harus dipresentasikan dan apa yang dinilai gitu ya. Kemudian nanti membuat final artwork struktur ya, rancangan struktur kemasannya, final artwork desain kemasan yang udah ada struktur dan juga desain surface-nya,
sampai dengan file yang siap cetak. Ya, kemudian ini kan ketika sudah FAW nih masuk ke tahap produksi. Ya, nah setelah itu nanti mungkin yang di desain grafis masuk ke membuat mockup digital dan promosi produknya. Ya, nah itu berlanjut selama 2 minggu, kemudian mockup cetaknya jadi ya. Lalu pada saat ini nih, ini ada testing dan evaluasi nih di sini ya. Jadi selama 2 minggu kalian mencetak, kemudian di testing hasilnya, gitu. Kemudian nanti ada laporan hasil evaluasinya, apakah seperti apa revisinya, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Itu dilaporkan ke dosennya. Gitu. Kemudian nanti pada saat perhitungan biaya produksi desain, kalian menghitung kalkulasi produksi cetaknya sekaligus biaya desainnya. Jadi ada 2 hal yang harus dihitung. Luarannya ya tentu saja hasil kalkulasinya, kira-kira jadinya nih berapa totalnya, atau kalau UMKM mungkin kebayangnya per piece kemasannya tuh mereka harus mengeluarkan budget berapa gitu ya. Untuk apa namanya menghitung mungkin marginnya mereka gitu. Kemarin sih saya sudah bincang-bincang gitu dengan UMKM-nya, concernnya ya intinya kalau bisa jangan yang terlalu mahal gitu. Jadi nanti untuk struktur mungkin menyesuaikan ya. Sampai dengan nah ini penyusunan laporan PBL, selain laporan kalian juga diminta untuk dokumentasi. Ya, jadi mulai dari minggu ini, tolong kalian mendokumentasikan seluruh proses kegiatan dalam melaksanakan PBL ini. Ya, mau itu misalnya di perkuliahan misalnya, atau kalian lagi mengerjakan tugas apa nih, ya itu didokumentasikan. Karena nanti di akhir kalian harus bikin video, mungkin video dokumentasi ya, video dokumentasi lah intinya, yang menggambarkan proses keseluruhan kalian ketika mengerjakan PBL ini. Kemudian lanjut nanti ke UAS presentasi akhir ya, atau keseluruhan proses dari PBL ini dan juga hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke matriks, nanti mungkin para dosen pengampu yang lain mau menambahkan ya, silahkan. Nah, di sini nanti ada masing-masing capaian, dan di sini kalau kalian lihat, ini ada yang kuning-kuning nih ya. Nah, kalau yang kuning-kuning ini kemungkinan kalian akan ada di kelas bareng ya. Jadi kayak misalnya nih pada saat membuat, ini dulu ya, membuat mind mapping ya. Nah, mind mapping ini kalian harus duduk bareng ya, kelompok gabungan lah intinya ya. Kelompok gabungan ini duduk bareng untuk mind mapping bareng gitu ya, supaya nanti hasil ideasinya itu bisa lebih banyak ide-ide yang dihasilkan ya, dan masing-masing tahu lah gimana sih konsep desainnya gitu. Jadi makanya ketika kalian melakukan riset itu harus bareng-bareng ya. Nanti kalau udah dapat kelompoknya, ini saya umumkan nanti, kalian segera bergabung gitu ya untuk observasi gitu ke kliennya segera. Gitu mungkin. Jadi ini yang kuning-kuning ya, ini kuning-kuning kalian kemungkinan akan ada kelas bersama ya antara DG5 dan TICK 3 gitu. Walaupun tidak di setiap pertemuan ya, ada beberapa. Ini nanti mungkin bisa dilihat lagi ya, supaya tidak terlalu panjang penjelasan dari saya. Oke, mungkin sementara itu untuk dari saya, atau dari para dosen pengampu mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak Nanang mungkin? Iya, Bu Anggi, kalau dari konten sih saya kira sudah cukup jelas, nanti detailnya bisa dibaca masing-masing. Saya mau ingatkan aja untuk semua kelompok, karena ini kerja tim, jadi bukan hanya individu yang akan berperan, tapi semua tim. Nah, ini perlu koordinasi dari awal, perlu kerjasama, sama perlu project management yang bagus. Jadi at least kalian di awal nanti kumpul dulu, dari mulai merumuskan brief,
karena masing-masing prodi akan punya peran masing-masing. Dengan melihat briefnya, teman-teman di desain grafis bisa melihat bayangannya kira-kira desainnya akan ke arah mana, sementara teman-teman di TCK akan sudah bisa mulai membayangkan opsi-opsi teknis produksinya akan seperti apa. Jadi ketika nanti kumpul dengan draftnya, tim desain grafis bisa cerita desainnya, tim TCK bisa memberikan pertimbangan manajemen produksi, teknis produksinya. Ada kesulitan apa enggak, opsi bahannya apa, atau opsi printingnya gimana, dan seterusnya. Itu. Yang penting dibuat jadwal berkala untuk ketemu setelah masing-masing pihak sampai pada deadline-nya. Kemudian jangan lupa tentukan satu koordinator kelompok, karena nggak ada organisasi yang jalan kalau nggak ada pemimpinnya. Tambahannya itu dulu, Bu Dita. Oke, terima kasih Pak Nanang. Mungkin di sini sudah ada siapa lagi ya dosennya? Ada Pak Zul tadi kayaknya. Pak Zul ya? Halo Pak Zul. Ya. Mau menambahkan silahkan Pak Zul. Oh, tidak, masih nyimak aja dulu, saya masih belum paham konsep kerjanya. Oke. Baik Pak Zul, terima kasih. Jadi nanti saya setuju tadi dengan Pak Nanang ya, dibikin timeline kelompoknya, kemudian koordinatornya siapa gitu. Supaya ada yang ngelit gitu ya di kelompoknya masing-masing. Kemudian siapa lagi nih? Dosennya lagi enggak ya? Belum ada lagi ya? Karena banyak. Oke. Oh iya, satu lagi nanti rencananya saya akan membuatkan logbook ya untuk masing-masing kelompok. Jadi di situ kalian isikan progres pada setiap minggunya apa saja yang sudah kalian lakukan, karena nanti logbook itu yang akan dimonitor oleh setiap dosennya. Ya, jadi setiap dosen juga tahu nih progres perjalanan PBL kalian di setiap kelompoknya seperti apa. Ya, nanti saya ini logbooknya bisa diisi, kemudian jangan lupa dokumentasinya ya. Mungkin kalian juga bisa mendokumentasikan setiap progresnya di dalam satu folder mungkin ya. Terus bisa dimasukkan di logbook itu. Gitu. Jadi benar-benar logbook ini bukan hanya kalian cuma sekedar isi gitu. Jadi logbook ini tuh jadi panduan dosen juga. Kalian nih udah sampai mana nih progresnya gitu ya. Jadi tolong diisi, benar-benar diisi secara berkala berdasarkan progres yang sudah kalian lakukan. Gitu. Oke, belum ada lagi ya dosen yang join. Oke, sebelumnya mungkin ada pertanyaan nggak dari kalian gimana? Mungkin ada pertanyaan? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Sepertinya belum ada, Bu. Belum. Oke. Sudah ada yang join lagi kah? Dosen pengampu. Pak Sonson. Nah, Pak Sonson. Halo Pak Son. Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Pak. Monggo, ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Son? Belum, tadi saya telat join sekitar 10 menit, jadi masih menyimak saja. Oke deh, terima kasih Pak Son. Oke, kalau belum ada pertanyaan, berarti ini udah clear ya? Gimana, udah jelas belum untuk arahannya? Mumpung juga ada dosen-dosen pengampunya di sini, kalau kalian masih ada yang mau dikonfirmasi dari penjelasannya gitu ya, mungkin dari uraian kegiatannya, sudah jelas atau belum gitu. Jauh ini sudah jelas. Kita izin bertanya, Bu. Nah,
Mana? Siapa tadi yang mau nanya tuh? Lovina, Bu. Oh ya, Lovina. Silakan. Di dalam kelompok ini ada job desk-nya masing-masing nggak, Bu, per orang? Misal ada yang jadi AE atau desainer layout gitu, Bu. Oke, nah untuk job desk tadi udah ada ya di depan sini. Nah, ini ada beberapa job desk nih di sini. Kalian bisa bagi berdasarkan ini ya, berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kegiatan ini. Tetapi pada saat misalnya membuat alternatif desain, semuanya harus bisa memberikan masukan gitu ya terhadap misalnya alternatif desainnya seperti apa, kemudian media promosi produknya. Nanti mungkin seharusnya ada arahan juga nih dari mata kuliah masing-masing ya. Pak Nanang mungkin ada arahan khusus untuk di mata kuliahnya? Iya, kalau saya mengambil teknik kemasan untuk desain grafis, jadi mungkin nanti akan ada irisannya juga dengan peran dari TICK-nya. Nah, kalau saran saya sih dari tugas-tugas yang ada di sini dibagi ke pekerjaan-pekerjaan besar saja. Misalnya menyiapkan creative brief itu kan hanya akan ada di awal, jadi bisa dikerjakan sama-sama. Setelah itu nggak harus ada orang yang khusus in charge di situ. Tapi pekerjaan yang lebih besar apa? Ideasi, kemudian ada yang mendesain. Nah itu mungkin butuh orang yang dedicated untuk tugas-tugas itu. Untuk yang bagian produksi juga bisa dibagi lagi, produksi teknis tuh mungkin dari lebih banyak peran dari teman-teman di TICK. Itu bisa jadi peran mereka gitu. Jadi saya kira nggak harus satu orang dedicated untuk satu pekerjaan, tapi dibikin cluster saja. Kira-kira dari situ peran-peran apa yang diperlukan, nanti satu tugas bisa diisi oleh beberapa orang. Begitu ya kira-kira Lovina. Dan kalau dari saya juga tadi betul ya, berdasarkan klasterisasi. Dan nanti pun di mata kuliah pastinya kan ada tugas-tugas mungkin yang menyangkut ini, tapi yang terkait di mata kuliah masing-masing. Pastinya kan kadang ada yang tugas individu gitu ya. Tapi tadi betul yang kayak Pak Nanang sampaikan, ini tugas besarnya bisa kalian bagi. Tetapi pada tugas yang nantinya akan di breakdown mungkin di mata kuliah masing-masing, tentunya kalian akan bertanggung jawab sesuai dengan arahannya gitu. Misalnya pada saat membuat alternatif desain, ya kalau di mata kuliah saya. Nanti pada prakteknya kalian tetap masing-masing tetap membuat alternatif desain gitu. Mungkin kalau secara garis besar bisa saya breakdown adalah ada proses kreatif dan juga ada proses produksi. Nah, mungkin nanti yang banyak in charge di proses kreatif ya, itu akan banyak mahasiswa DG. Ya, walaupun tadi bukan berarti mahasiswa TICK nggak ngapa-ngapain, tetap harus terlibat gitu. Nah, sementara untuk proses produksi gitu ya, nanti tetap yang banyak in charge atau eksekusinya banyak di mahasiswa TICK ya. Tapi mahasiswa DG tetap harus tahu gitu ya semua prosesnya. Gitu kira-kira ya. Jadi tidak perlu misalnya ada yang jadi AE, ada yang jadi apa gitu. Karena tadi kalau misalnya dikhususkan ke satu pekerjaan tertentu bisa jadi kan selesai ya. Kalau AE sudah tersusun kreatif briefnya kan berarti selesai tugasnya ya. Nah itu jadi dibagi berdasarkan tugas-tugas saja. Oke, ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Atau ini belum ada dosen yang lainnya ya? Oke, kalau gitu saya mungkin langsung ke pembagian kelompok kali ya. Di sini saya sudah membagi kelompok. Oh ya, saya infokan dulu nih untuk data klien. Ini di sini sudah ada 6 klien yang sudah terpilih. Ya, ada produknya dodol, tape uli, catering, rengginang,
pakaian khas daerah, dan juga snack dan catering. Nah, keenamnya ini sebelumnya sudah saya info gitu ya, bahwa akan dibuatkan desain kemasan dan sudah mengkonfirmasikan. Jadi nanti setelah ini kalian bisa langsung riset untuk datanya ya, atau misalnya kalian mau observasi ya, janjian langsung sama pemilik UMKM-nya. Nah, kalian bisa langsung aja menghubungi ini ya, gitu. Jadi sudah ada 6 klien di sini. Oke, nah kemudian saya sudah membagi kelompok. Ini saya share juga kali ya. Nah, ini pembagian kelompok dan juga kliennya ya, berdasarkan data yang udah kalian kasih nih. Di sini sudah saya bagi, ada kelompok A, B, dan C ya. Kelompok A ini ada gabungan ya, DGTICK, DGTICK, semua sudah terbagi. Kemudian, nah nanti di sini ada breakout room. Udah muncul belum ya breakout roomnya ya? Apa belum ya? Breakout room, oh di open dulu ya. Oke, nah di breakout room ini kan saya sudah membagi ada A1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Jadi kelompok A yang satu berarti A1, yang ini berarti A2, A3, ya ini B1, B2, B3, dan seterusnya ya. Ini C1, C2, dan seterusnya ya. Nah nanti kalian bisa join ke breakout room untuk kalian masuk ke situ dan berkenalan langsung ya di breakout roomnya masing-masing, terus tukeran nomor HP gitu ya, terus kenalan, bikin grup bareng gitu ya. Nah kalian boleh langsung ke situ. Oke, ini breakout roomnya sudah saya buka, jadi kalian langsung masuk ya ke breakout roomnya berdasarkan kelompok ini. Bentar, saya share dulu filenya. Oke, silahkan dibuka ya filenya. Kemudian kalian bisa lanjut masuk ke breakout room masing-masing. Ini udah terbuka ya breakout roomnya ya. Sudah bisa join breakout roomnya?
Halo Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Siap-siap. Oke, Kak.
Halo. Halo, ini dari TICKB ya semuanya. Iya Kak. Boleh dong kenalan dulu satu-satu. Biasanya dipanggil apa? Halo, kenalin nama ini saya apa gimana ya? Iya. Biar lebih santai. Gue lo aja kali ya kayak. Kenapa? Kenalin nama gue Budi Santoso Hasan Basri, biasa dipanggil Budi. Tinggal daerah Depok Timur. Wih, Depok Timur mana tuh? Lalu di mana Kak? Di dekat BBM. Ya, gue Juanda, deket Juanda. Dekat Bento apa? Ini deket Pesona Square. Sebelahan pisan, enggak sebelahan pisan sih. Beberapa jalan lagi. Ya, deket-deket situ. Ya udah, ya deh. Yang lain. Oke, thank you Kak. Iya. Ya, Raditya ngomong aja. Ini Rio dulu, Raditya. Saya dulu kali ya Kak. Iya, boleh. Kenalin Kak, nama saya Rio. Biasa dipanggil Rio sih emang Kak. Domisilinya di Cipayung, Jakarta Timur sih. Dekat, nggak jauh-jauh. Jakarta. Iya. Kenalin, nama gue Raditya, bisa dipanggil Radit. Tinggal di Pondok Gede. Makasih. Oke, Radit. Ya, selanjutnya. Nama saya Syamida Dristi, dipanggilnya Mida dari Pasar Minggu. Halo, siapa? Tadi panggilnya siapa? Maaf, Ida. Oh, Ida. Oh, Nida. Halo, Nida. Ida. Nida. Mida, pakai M, Kak. Mida. Iya. Oke. Ya, boleh coba lagi. Perkenalkan, Kak, nama saya Vina Priani, biasanya dipanggil Vina, tinggalnya di Depok. Depok juga nih. Iya. Depok Pride. Ya, boleh ya. Ya, boleh. Iya, Ji. Ya, perkenalin, kalau gue namanya Nusaibah Hanifah, panggil aja Nusa. Gue ya tadi udah ngasih tahu kan, gue dari Depok. Ya boleh Alia atau Panji. Ya. Ya kalau yang satu lagi itu namanya Muhammad Panji Natanagara. Panggil aja Panjul atau Panji. Dia dari Bekasi. Oke, salam kenal Kak. Iya. Udah masuk semua belum ke grupnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah semua lah ya. Balik. Hah? Oh, kita balik ya. Udah lah. Yaudah. Oh. Ada yang mau ditanya-tanya nggak? Apa udah cukup? Belum ada Kak. Mungkin nanti aja di grup atau kapan-kapan. Oke. Balik ke main room ya. Recording in progress.
Ini kok banyak, oh udah kembali semua ya? Oke, udah kembali semua ya kayaknya di sini. Mungkin tadi Pak Saiful baru bergabung ya. Pak Saiful ada yang mau ditambahkan untuk PBL ini? Kalau belum, oke. Tadi Pak Nanang sudah memberikan beberapa mapping secara umum ya, Pak Nanang. Mungkin boleh disampaikan lagi, Pak Nanang? Iya, itu ada di chat. Iya, teman-teman, kalau kalian bisa lihat di situ. Secara umum, kalau mau berbagi peran, kita akan bisa mengassign beberapa koordinator. Yang pertama tentu saja koordinator kelompok, ini akan jadi pemimpinnya. Tugasnya adalah mengkoordinasikan kerja keseluruhan tim serta jadi timekeeper. Setelah nanti ada time schedule-nya. Kemudian yang kedua koordinator account, ini tugasnya mengkoordinasikan penggalian data, baik data dari klien maupun nanti mengkoordinasi pelaksanaan research atau observasi jika diperlukan untuk penyusunan brief. Kemudian ada juga koordinator kreatif, ini setelah briefnya jadi nanti dia akan mengkoordinasikan pekerjaan penggalian ide sampai penyusunan konsep desain yang akan di-propose. Setelah itu beres, kemudian ada koordinator desain, ini tugasnya mengkoordinasikan pekerjaan visualisasi konsep menjadi visual desainnya. Kemudian dari sisi produksi ada koordinator produksi, tugasnya mengkoordinasikan teknis dan memberikan pertimbangan produksi dari desain yang sudah dihasilkan tadi. Dan terakhir adalah koordinator finance, ini untuk mengkoordinasikan penyusunan budgeting perkiraannya, seperti yang tadi diminta oleh Bu Dita. Nah, fungsi koordinator ini mengkoordinasikan saja, tapi pekerjaannya nanti bersama-sama. Jadi yang jadi koordinator, misalkan jadi koordinator account, setelah tugasnya selesai, dia juga akan ikut bekerja di proses-proses lainnya bersama teman-teman yang lain. Jadi semuanya tetap sebagai satu tim bekerja bersama-sama. Kira-kira seperti itu, Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi sudah tergambar ya kira-kira masing-masing koordinatornya seperti apa gitu. Walaupun nanti pada teknisnya ya semuanya harus tetap ikut bareng-bareng ya gitu. Cuman ada mungkin PIC ya, PIC yang untuk khusus bagian tersebut sehingga mengkoordinir anggota-anggotanya yang lain. Mungkin yang ikut ngoprak-ngoprak gitu ya, kalau ada desainnya yang belum selesai. Nah, koordinator itulah yang bertugas untuk ngoprak-ngoprak teman-temannya yang lain gitu. Kalau belum selesai. Oke, oh iya, tadi untuk pembagian klien, ini mohon maaf kemarin ada beberapa penyesuaian lagi ya, nanti kalian bisa lihat lagi di filenya gitu ya, jadi ada beberapa beberapa yang disesuaikan kliennya gitu, jadi nanti dilihat lagi, ini sudah yang terbaru ya. Dilihat lagi nanti untuk di kliennya masing-masing.
Kemudian ini daftar kliennya juga sudah ada, jadi kalian bisa langsung menghubungi ya pemilik UMKM yang bersangkutan, karena kemarin saya sudah info gitu ke pemilik UMKM-nya bahwa akan ada nanti mahasiswa yang menghubungi untuk untuk dimintai data-data gitu ya terkait pembuatan desain kemasannya gitu. Atau kalau mungkin kalian lebih enak langsung datang gitu ya, janjian sama kliennya, mungkin mau lihat tempat produksinya gitu, atau lihat produknya secara langsung gitu. Kalian pergi aja ke Setu Babakan ya, langsung menghubungi kliennya masing-masing gitu. Oke, jadi dilihat lagi ya data kelompok ini, kalian bisa lihat lagi data yang terupdate-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lainnya nggak kira-kira? Gimana? Itu sudah cukup jelas? Minggu ini tuh berarti perhitungnya minggu 1 atau minggu 2 ya? Gimana suaranya kayaknya kurang jelas, Vina ya? Minggu ini terhitungnya sebagai minggu 1 atau minggu 2 ya? Karena kalau di yang tabel tadi minggu 2 sudah bikin kreatif brief targetnya. Oke. Sebenarnya minggu ini sudah masuk ke minggu kedua sih harusnya ya. Bikin kreatif brief. Oh ya. Nah, untuk kreatif brief nanti yang mata kuliahnya SDG saya akan kasih template-nya. Jadi kalian bisa mulai. Kalau riset data kan sebenarnya kalian meeting dengan klien ya. Kan ini bisa paralel sebenarnya kalian lakukan ya dengan penggalian data brief gitu. Nah, untuk kreatif brief-nya sendiri berarti selesainya nanti di minggu depan gitu. Jadi selama seminggu ini kalian menggali data untuk menyusun kreatif brief. Ya. Baik, Bu. Oke. Oke, nanti yang mata kuliah SDG bisa dilihat e-learning-nya ya masing-masing. Nanti saya kasih template briefnya di situ. Nah, kalian infokan ke grup dengan gabungan ya kelompok PICK supaya bisa observasinya bareng-bareng. Gitu. Nanti minggu depan baru kita masuk ke membuat mind map ini ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke. Kalau tidak ada lagi dari para dosen pengampu, apa ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Atau gimana? Sudah cukup, Bu. Oke. Kalau gitu mungkin kita akhiri dulu ya untuk pengarahannya di sore hari ini. Terima kasih Pak Nanang yang sudah hadir dan ikut memberikan tambahan, dan juga rekan-rekan mahasiswa semua semangat ya untuk bekerja sama selama 1 semester, dan saya harapkan sih kalian bisa membangun chemistry bersama ya selama 1 semester ke depan ini, dan mudah-mudahan proyek PBL ini berjalan lancar dan luarannya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, mungkin itu saja. Saya tutup ya kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.